gitu loh. Wow. Nggak bisa. Mereka harus menggunakan satu damage lagi, nggak bisa kalau gitu. Iya. Oke, tapi Link untuk Max dan juga Fanny untuk Fearless. Bakal terjadi adu kedua assassin ya yang akan muncul. Ini sejauh season 10 aku baru lihat dari Rebellion pakai Fanny sih. Oke. Nah. Baiklah kalau begitu. Sebuah kejutan baru lagi berarti hari ini untuk Rebellion karena sejauh ini untuk season 10 kita belum pernah melihat Rebellion menggunakan Fanny. Mungkin untuk season sebelumnya pernah. Pernah, tapi itu Jisa yang pakai. Iya, itu pun berbeda playernya. Betul. Bukan untuk Fearless. Betul. Kali ini ada kejutan baru lagi yang udah mereka munculkan. Jadi buat teman-teman semuanya, boleh langsung nongol di kolom komen dan berikan prediksi kalian. Betul, karena tadi audience predictionnya juga udah terlihat ya. Tapi dukungan kalian juga akan menjadi moral boost bagi mereka yang sedang bertanding di hari ini. Dan tanpa berlama lagi kita bakal langsung saja melihat pemandangan dari Land of Dawn akan seperti apa. Seperti apa lagi nantinya yang akan mereka perlihatkan. Jadi untuk MPL Arena coba semangatnya dulu dong. Oke, itu dia semangat dari MPL Arena dan kita menuju ke Land of Dawn. Oke, dan muncul Wijanarko di area roamernya. Tapi lihat, udah ada bantuan juga menuju ke arah purple buff yang dimiliki oleh Fearless. Tapi agak sedikit berbeda di mana Max start menuju di orange buff terlebih dahulu. Yes. Dan juga dari Wijanarko udah mulai menunjukkan keagresifannya ya. Oke. Nih dari Wijanarko sendiri tetap maju ke depan ya, mengganggu dulu ke arah Max. Udah untuk langsung ditemani dari sisi farmingannya. Rokursa berhasil diamankan. Moreno di tengah masih level 1. Swelo menahan terlebih dahulu. Ya, ini masih cukup aman dan linknya kalau kita lihat memang ada pressure yang diberikan oleh Wijanarko, tapi pressure tersebut masih belum lethal ya selama belum ada Fanny di sampingnya dia. Oke, udah mulai terlihat adanya presensi dari Wijanarko sendiri. Nah, Dimana ini Fearless udah mulai masuk dan ternyata purple buff-nya berhasil untuk tercuri. Wow, numpang lewat tapi mendapatkan sebuah hasil yang optimal. Dan ini adalah talent prediction by Axe. Rebellion, Bigetron, dan Bigetron. Yes. Seperti apa ini nanti ya? Iya, karena kalau kita ngelihatnya di sini dari Fearless dia nggak pakai Fanny yang kemarin. Oke. Tapi kali ini dia pakai Fanny. Kejutan lagi. Kejutan, dan ini yang aku tunggu sebenarnya. Aku pengen ngelihat apakah dari Fanny-nya memang bener-bener bisa ngekontrol untuk di 5 menit yang pertama. Oke. Tadi ya sudah bisa dapetin purple. Dan ini linknya bakal inefektif selama 1,5 menit ke depan. Oke. 1,5 menit ke depan menjadi sebuah momentum yang cukup sulit untuk Bigetron Alpha, di mana untuk beberapa saat yang lalu kita tahu Bigetron Alpha berhasil untuk menguasai early game dari beberapa pertandingan, tapi Flicker baru saja langsung dikeluarkan pula. Selamat sejauh ini dari Digi, meninggalkan tadi ada satu alarm bomb yang memang sudah ada di area tersebut. Yes, itu informasi juga ya, Flicker dari key-nya bakal cooldown untuk beberapa detik ke depan. Tapi lihat di arah tengah udah mulai terjadi adanya pokingan damage juga, dan Turtle yang pertama sekarang udah muncul di Land of Dawn. Akankah di kontes bagi kedua tim? Karena kalau kita intip di sini udah mulai dipegang juga karena Swelo udah mulai mencicil, Darren udah mulai hadir membantu setup yang dilakukan menuju ke arah Turtle yang pertama. Oke, Turtle pun sudah ada di depan mata dari kedua tim ini. Mereka bersiap untuk bisa mendapatkan langsung arah Turtle tersebut, tapi barusan ada Palistar mau lompat ke bagian depan. Siapa yang akan mendapatkan langsung arah Turtle tersebut? Tapi ternyata untuk kali ini Maxia berhasil mendapatkan pula sebuah serangan mereka lakukan. Hanya saja Fearless tertangkap, basah first blood-nya menjadi milik dari Bigetron Alpha, dan Sorizo ingin kabur ke arah mana, masih selamat sejauh ini karena Dairon tertangkap basah dengan Echenenza di dalam tubuhnya. Satu hit terakhir masih dicoketin, tapi alarm bom langsung aja menjadi penghalang, dan Dairon bisa aja langsung dimasukin oleh Sorizo yang ingin ke dalam, namun selamat lagi. Ya itu Iya. itu nge-buying time sebenarnya tadi untuk Bigetron Alpha. Jadi kalau mereka recall-nya di belakang ini ada kira-kira 10 detik waktu yang terbuang juga. Sementara di top lane-nya masih dibiarkan untuk melakukan single fight, dan Marky dengan satu buah wind counter dengan Electro Flash yang dipakai, dia bakal jauh lebih sustain. Dia masih bakal punya efek regen yang bisa didapatkan dari basic attack-nya. Yep. Oke, dan bahkan tadi kita lihat Retribution Fearless juga nggak sempat untuk tertekan ya, nggak terjadi juga, nggak ada adu Retribution tadi di kontes yang Turtle pertama. Tapi kita bakal lihat juga di arah tengah Swelo yang masih coba untuk menambahkan pundi-pundi goldnya, membutuhkan juga 2-3 item untuk bisa memberikan damage yang optimal. Ya, dan plus yang harus garis bawain adalah Bigetron Alpha sekarang punya 2 summoner loh. Kalau mereka bisa mengoptimalkan ini di area gold lane, clean-nya bisa tertekan habis-habisan. Kita tahu untuk clean-nya
Damage early itu luar biasa, quick draw-nya sakit banget. Melissa punya jarak dengan medals yang dia punya. Dengan satu pergerakan yang bisa mendorong mundur kala klik. Kalau memang ditambahin lagi dengan Biggie yang bisa nge-push lagi. Ya udah, ini bisa menjadi satu wahana permainan yang sangat nikmat untuk pemain Bigatan Alpha di area bot lane. Oke, kita lihat juga ditahan lagi dengan Go Away tapi Fearless. What? Yang harus hilang. Ya karena dia masuk dari belakang dan dia kena go away ya. Iya, ketahan dia kepentok ya. Jadi mental terus akhirnya. Oke, karena Go Away pun ada sedikit ini ya kayak udah kayak happy spin yang dimiliki oleh Akai gitu. Dia bisa mendorong. Apalagi kalau mentok karena dinding itu kejepit loh. Iya benar, dan itu kan dulunya 3 kali itu. Iya. Sekarang bisa 5 kali. Sekarang bisa 5. Itu lagi enaknya untuk penggunaan dari Melissa. Wow, itu apa ya, kayak sayang banget tapi lihat di area bottom lane Chorizo masih terlalu tanky untuk bisa ditumbangkan juga dengan adanya Chaos Assault dari Swallow. Tapi lihat di mana Turtle yang kedua akan didapatkan secara free untuk Bigetron Alpha tanpa adanya kontes. Tapi di area bawah dari Billions of Order-nya juga udah bakal coba untuk dibuka aja, menyelamatkan dirinya dan langsung dijemput oleh Wijan Harko. Yap, tapi Fearless dengan tidak adanya purple buff dia masih cukup pede untuk tetap berada di area tersebut. Tapi Max langsung masuk, Lunox-nya berhasil tertangkap walaupun harus mengorbankan beberapa HP di dalam tubuhnya. Nggak apa-apa, yang penting dia dapat poin kill plus dia tetap wangi dengan menggunakan Axe. Oh, the new Axe effect. The better you smell, the better you play. Jadi kalau kalian wangi, gameplaynya juga pasti wangi. Apa? Mantap. Nah, pasti. Oke, battle lane-nya masih saling pukul-pukul ya battle lane-nya. Dimana Chorizo di sini sudah berhasil untuk melakukan cut minion dan juga dari tengahnya ini udah mulai di-pressure oleh Bigetron Alpha. Gimana lagi ya, coba lihat dulu dari pergerakan Esmeralda-nya, dia udah langsung motong di bagian belakang, tapi KS sedikit lagi SP tersisa dan selamat tidak bisa dipaksakan oleh Fanny. Hampir saja tadi untuk Henki, untuk Kayeye bisa di pick off. Padahal dia nggak punya flicker loh. Dia bisa mundur dengan cukup tenang tanpa adanya panik sama sekali dan akhirnya nggak tumbang juga. Dan kali ini Rebellion Xian belum berhasil untuk mendapatkan poin pick off sama sekali. Tapi dari itemization yang Wawa. Oke, Dominus Ice mungkin atau Enchanted Talisman yang bakal di-buy oleh Marky sih sebenarnya yang cukup cepat untuk itemnya. Sekarang Phantom kan sebentar lagi bakal dibayar oleh si Marky. Sedangkan sudah ada Berserker untuk clean. Jadi cleannya masih bakal mainin untuk ke True Damage nantinya. Oke. Ya mungkin akan langsung aja memberikan. Ada satu pick off tepat berada di depan area pertahanan dari Rebellion Xian dan itu adalah Fearless. Namun di area yang berbeda lagi kita lihat Hais. Ini yang udah gue sebutin tadi. Apabila dua summoner ini bekerja sama itu akan menjadi satu hal yang sangat-sangat baik. Namun di area mid dibalaskan pula. Mid laner dari Bigetron Alpha, Julian tidak kuat lagi menahan fight-nya damage. Oke, tapi ternyata ada satu pencurian terhadap orange buff. Dimana Fearless gak bakal dapetin orange buff-nya karena lihat Max yang cukup nakal tapi dengan adanya satu buah pergerakan di arah tengahnya memberikan sedikit damage menuju ke arah Chorizo, tapi Chorizo masih terlalu tanky juga untuk ditumbangkan. Dan Turtle yang ketiga sepertinya akan didapatkan kembali oleh Max, mengingat hanya ada Wijan Harko saja yang masuk ke area Turtle Pit. Yap, karena untuk pergerakan dari Fearless sendiri masih terfokus untuk bisa mendapatkan ke arah purple buff-nya. Nah, untuk kali ini Max-nya berusaha untuk memberikan sedikit cicilan damage. Mulai maju lagi, ada reverse time, belum lagi ditembakin. Dengan My Eyes on You, udah terlihat ada alarm bom bekerja sama dengan satu boneka yang begitu menyakitkan dengan jarum yang banyak banget dia keluarkan. Yes, dan jangan lupa tadi untuk second itemnya ada Scarlet Phantom yang sudah dibayar oleh Marky. Jadi dia bakal dapetin attack speed, critical chance-nya juga bakal besar untuk memberikan damage. Dan itu berkali-kali lipat dengan adanya Mados. Yep. Oke, tapi kalau aku lihat tadi dari berkali-kali enhance chain-nya ini berhasil untuk memberikan sedikit distraksi dan gangguan untuk Fearless sendiri. Walaupun emang gak ada stopper yang berarti. Waduh, ini Esme, masih selamat lagi. Begitu sulit untuk bisa menangkap Esmeralda. Bukan stopper, tapi setidaknya bisa menggocek habis-habisan. Dan di tengah, ada lagi Fanny yang menjadi korban Fearless. Ke take down kembali, Temos sudah dikeluarkan. Ada satu lagi divisor yang begitu menyakitkan hingga membuat kali ini clean. Harus menghilang pula Hais, tidak kuat lagi menahan damage yang dikeluarkan oleh pemain dari Bigetron Alpha. Wow, lihat, ada terpaut dua level ya antara kedua jungler kita. Tapi buat teman-teman di rumah jangan lupa jajan di GrabFood diskon sampai dengan 20.000. Langsung aja gunakan promonya. Dan ternyata ada yang kenyang juga berhasil untuk mendapatkan satu poin eliminasi. Marky harus tumbang. Wow, kerjasama.
Tadi sepertinya yang dimiliki oleh Swallow dan juga Dairon yang begitu cepat rotasinya untuk pergi ke area tersebut. Ada informasi yang mungkin diberikan dan itulah yang terjadi. Ya, Wah, tapi ini aduh. damage-nya Max sudah gede banget sih. Waduh. Ditabrakin lagi dan satu hit terakhir. Tempest Blade-nya pas banget di mana di saat dia landing udah ada lagi pergerakan dari Wizanarko yang langsung terbakar tubuhnya. Memanggil tadi udah ada pergerakan pula dari Clean yang memang masuk dan juga memberikan damage hingga membuat untuk kali ini Max-nya tertangkap basah. Tunggal untuk pertama kalinya dan itu menjadi poin shutdown juga. Tapi lihat lagi-lagi in hand chain-nya berhasil untuk menghentikan pergerakan dari Fearless. Waduh. Tapi Time Journey terus-terusan memberikan sebuah perlindungan yang begitu baik. Julian yang masih selamat sejauh ini. Ada lagi satu dominan ice. Langsung diamankan pula. Purple Buff masih dijaga. Alarm Bomb mengejar pula ke arah Wijanarko. Namun di area mid terlihat ada dua orang yang bersembunyi. Masih belum ketahuan kah? Karena satu orangnya yaitu Marky Melissa sudah mulai mencicil ke area dari Lord. Yes, dan hilangnya 3 outer turret dari Rebellion Zion ya membuat dari zona farmingnya juga makin sempit, dari Vincenzo juga makin sempit, dan lagi-lagi sebuah reverse time berhasil untuk mengganggu adanya satu pergerakan dari Wijanarko. Falling Starmon udah terlihat juga dan Wijanarko gak memiliki HP yang cukup tebal membuat dia harus mundur terlebih dahulu. Yap, dan Marky pun sejauh ini masih nahan juga ke arah dash yang dia punya ya. Karena kita tahu antara Moskov dan juga Melissa ada sedikit kesamaan. Di saat dia mengedash itu ada attack speed yang memang bertambah. Dan modelsnya kalau memang ditaruh plus dia ada target tembakan juga, ya udah itu modelsnya akan memberikan damage yang bisa langsung nabrak ke siapapun yang ada di lingkaran tersebut. Yes, dari Marky udah ada Wind of Nature juga dari Link. Tadi kalau kita lihat sudah ada Endless dan Berserker Fury yang dibeli oleh Max. Dan Max, tadi dia terlalu overcommit juga. Waktu dia tumbang di bottom lane dan seharusnya tidak bakal ada lagi kejadian yang kedua. Tapi ini Fearless sedang tertinggal cukup jauh. Yes, dan split push mungkin akan menjadi satu jawaban. Waduh, tapi standing. waduh, lagi-lagi satu in hand change berhasil untuk menghentikan pergerakan dari Fearless di mana dia harus tumbang untuk ke-6 kalinya. Waduh, sebuah atraksi tadi sepertinya langsung kita lihat ya. Di saat dia terbang, ada sebuah aksi knock up dari Chain Enhance-nya Om tepat waktu loh. Iya, pas banget ya, dibawa dari Fanny sendiri sehingga ya itu langsung knock up dan langsung bisa di-end oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Dan Bigetron Alpha mereka punya damage ya, mereka udah punya item, mereka tinggal nabrak sekarang. Oke. Aduh, ini tersisa 3 base turret ya, dimana satu Lord yang belum in hand juga udah berjalan menuju ke arah base turret dari top lane-nya. Masih mencoba untuk di defense saja, tapi sepertinya Max bakal mundur terlebih dahulu dan Lord berhasil untuk dihadang tanpa bisa menghancurkan adanya satu base turret yang dimiliki oleh Rebellion Zion. Sakit banget loh itu Bias on You-nya, modelsnya belum lagi untuk kali ini Marky. Kalau tim fight dia malah makin suka. Kenapa? Untuk mendekat karena dia sulit. Tapi dia punya Inspire, dia punya models pula, dia punya dash yang bisa menambahkan attack speed-nya lagi selama 3 detik. Coba lihat barusan, modelsnya udah connect pula. Apabila dia memiliki satu objek untuk diberikan damage, pastinya damage yang lain akan masuk pula ke dalam tubuh pemain dari Rebellion Zion. Namun kali ini Wijanarko memberanikan diri maju ke bagian depan, tapi go away dikeluarkan. Selamat lagi pemain dari Bigetron Alpha. Wow, 6.600 net worth yang udah terselisihkan kali ini dari Bigetron Alpha berhasil untuk mendominasi game yang pertama. Walaupun kalau kita lihat ya di sini dari Sorizo dengan Esmeraldanya hanya memiliki 20% win rate. Tapi pergerakannya lihat, bahkan dia nggak tumbang sama sekali sekarang. Kalau ngeliat dari Sorizo ini, dia bukan hero yang memang cepat ya untuk memberikan full participation. Tapi dia lebih ke arah untuk nge-distract lawan. Dia lebih ke arah untuk nerima damage dari lawan-lawannya. Dan kita melihat itu, hal tersebut dilakukan oleh Sorizo secara berulang-ulang. Bait lah ya ibaratnya. Yes, dia mancing source skill-nya buat keluar. Dan di belakangnya udah Ricky dengan Marky. Dua pasangan hero ini bakal enak banget. Dengan modelsnya. Summoner ya, yang tadi seperti apa Pak Bulung bilang. Dengan alarm bomnya dia punya models, dia punya alarm bom. Yo, enak banget gitu loh. Enak banget kalau dua summoner ini bisa bekerja sama. Dan Fanny mau gak mau sejauh ini dari Rebellion Zion kemungkinan harus merubah strateginya untuk melakukan team fight bersama-sama. Agak sedikit sulit ya. Dari sisi level udah ada perbedaan yang gapnya udah bisa terlihat. Split push kah? Satu opsi yang paling baik untuk saat ini, tapi 1v1 situationnya bahkan dia dengan satu explainer ini dengan apa levelnya sama, damage-nya juga udah banyak banget, malah gak berasa banget tadi Fanny menuju ke arah Esmeralda. Karena dia juga agak lumayan squishy ya dengan menggunakan high and dry, dan biasanya kan kayak Fanny lebih butuh sustain dengan adanya Castle of Blood ya Mawa. Ya, tapi high and dry juga tadi udah dibawakan sama Geek Fam kan di game yang sebelumnya. Jadi di sini Fanny-nya ngincer untuk dapetin point kill di early, tapi ternyata dia gak dapetin, bahkan harus ke break off sampai dengan 6 kali. Yes, Free Lord. Free Lord tadi ada kehadiran dari Fearless juga, tapi nampaknya agak sedikit terlambat ya. Gak jadi adanya kontes walaupun udah coba untuk di zoning ataupun dibuka visionnya oleh teman-teman dari Rebellion. Wow, tapi lihat damage dealnya.
Bahkan Ki yang punya pokingan damage dengan auto alarm bomnya. Ya, Banyak Kima banget Paling ya. gede. kecil kan ya, Kecil. gak kerasa sebenarnya. Tapi ya pelan-pelan dari awal. Tapi Heist sekarang sudah punya damage. Heist sudah punya BOD. Ini Heistnya harus bisa dijaga juga. Rebellion Zion, mereka gak boleh ngebiarin misalnya dari Max-nya bisa nembus pertahanan mereka. Iya. Ini cicilan-cicilan yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena jangan anggap main-main dari sebuah cicilan ya. Iya. Karena di balik sebuah cicilan di situ ada banyak tekanan loh. Waduh. Banyak banget ya. Cicilan juga kalau diem-diem kan membengkak. Berbahaya. Berbahaya sekali, namun Lordnya ada di bagian atas siap untuk masuk ke dalam pekarangan rumah dari Rebellion Zion. Namun Madals udah langsung diparkir di bagian depan dan Lordnya sudah berjalan pula. Mereka semua melakukan sebuah aksi defense. Dimana untuk kali ini Fanny-nya langsung aja mencoba untuk ke cutting Winion di area mid. Namun dikejar pula ada 5 player yang sudah berkumpul dari masing-masing tim. Yes, dan Lordnya juga berhasil untuk Marky. lagi di defense. Tapi Marky Ewan. ada satu buah go away-nya. Oh my god, dan bahkan Wijanarko gak bisa menabrak awal Marky dan juga Swallow. Berhasil untuk hilangkan 3 player hilang dari Bigetron Alpha. Wah, dan ini harusnya menjadi mimpi buruk untuk Rebellion Zion, di mana mereka kehilangan 3 player. Mereka dengan area yang begitu terbuka, alarm bomnya coba lihat udah parkir 2 di situ. Siapa yang mau maju 3. dengan menit segini? Damage yang pasti udah sangat menyakitkan sekali, tapi Ais langsung didorong mundur dengan satu kali star, langsung lompat ke bagian depan. Ais yang gak kuat lagi dan bahkan Pakitonya gak bisa melakukan banyak, namun Melisa berhasil langsung dilumpuhkan. Satu wave minion masih bisa menahan 4 player dari Bigetron Alpha, dan Haze berjuang seorang diri, tapi untungnya 2 rekannya sudah respawn kembali. Yes, 3 base turret hilang dari Rebellion Zion, membuat mereka juga pastinya masih harus mengerjakan PR untuk membersihkan wave minion ya. Karena kita lihat Fearless yang dari tadi mencoba untuk melakukan adanya split push, tapi cukup sulit gitu loh. Karena seenggaknya di lane ini yang nahan kalau nggak Esmeralda ya Julian. Yes, dan mari kita lihat untuk instant replay by Samsung Galaxy A-Series, di mana go away dibuka di momen yang tepat ketika single-nya nabrak. Langsung dibuka sehingga terpental ya. Gak bisa masuk dengan adanya efek dari go away. Yap. Jadi knock-up-nya ada 2 sebenarnya ya. Dari In Hand Chain dan bahkan tadi dari Tempest of Blade-nya. Makanya Fearless tadi agak sedikit tertahan pergerakannya. Sulit banget udah tadi masuk di tengah-tengah kerumunan player kayak begitu. Bener mepet banget semuanya, tapi susunan itemnya juga beberapa udah penuh ya. Iya, dari Marky udah full sih. Tapi kukira dia pengen pakai Hasclaw, bukan Hasclaw tapi. Yep. Tadi benar tersuat. Ini tadi di dalam tubuhnya ada WON pula, setidaknya dapat masih tetap respect ya Om ya. Yes, ada Rose Gold juga tadi. Oke. Rose Gold Meteor sejauh ini masih aman di dalam tubuhnya. Kenapa? Karena Esmeralda berada di dalam satu tim yang sama. Kalau memang Esmeralda ada di seberang bullshit dan dilupakan itu satu item. Tertangkap Basa dan Dairon sendirian, masih berhasil selamatkah? Karena Max begitu baik tadi, dia pin voice langsung saja mengejar dengan satu device, namun untuk kali ini shutdown pun berhasil dilakukan. Juliana tidak kuat lagi, Sorizo berada di bagian belakang, namun Lunox berhasil angkat Basa. Bahkan untuk kali ini Fanny yang gak kuat lagi menahan damage yang dikeluarkan. Wijanarko dan juga Esa menggunakan clean, berjuang habis-habisan dengan satu gerobak UMKM yang siap untuk mengantarkan kemenangan ke arah pemain dari Bigetron Alpha. Tapi dengan adanya sebuah pergerakan Cycling Eagle yang melakukan sebuah aksi putar-putar dan juga menabrak karena pemain Bigetron Alpha, tidak akan merubah apapun karena game yang pertama menjadi